Ada tempat-tempat di dunia ini yang seolah-olah lebih pantas dimiliki oleh mimpi daripada sekadar tergambar di atas peta. Salah satunya adalah Filipina, sebuah negeri kepulauan yang dapat digambarkan sebagai potongan surga yang terapung di tengah luasnya Samudra Pasifik. Dengan lebih dari 7.600 pulau yang tersebar di lautan biru jernih, negara ini tampak seperti permata eksotis yang terpoles oleh alam. Karena letaknya yang sepenuhnya dikelilingi oleh air, Filipina tidak berbagi perbatasan darat dengan negara manapun. Di utara, terbentang Taiwan. Ke selatan, terdapat Indonesia. Sementara itu, di barat, kita akan menemukan Vietnam dan Malaysia, dan di timur, berdiri negara kepulauan kecil bernama Palau. Manila, ibu kota negara ini, berada di pulau terbesar bernama Luzon, di bagian utara Filipina. Kota ini menjadi rumah bagi sekitar 2 juta orang. Namun jika menghitung seluruh wilayah metropolitan yang dikenal sebagai Metro Manila, jumlah penduduknya mencapai lebih dari 15 juta jiwa. Metro Manila sendiri terdiri dari 16 kota dan munisipalitas yang membentuk satu kesatuan pusat urban yang padat dan dinamis. Dengan total populasi nasional sekitar 120 juta jiwa yang tersebar di wilayah seluas 300.000 km persegi, Filipina menjadi negara yang padat baik secara geografis maupun demografis. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana kehidupan bisa berlangsung di negara yang tampaknya kecil ini, namun dihuni oleh begitu banyak orang? Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, saya melakukan perjalanan selama 2 minggu menyusuri berbagai penjuru Filipina. Saya mengumpulkan banyak cerita, kesan, dan informasi tentang bagaimana masyarakat di sana hidup, bekerja, bersosialisasi, dan menikmati keseharian mereka. Saya juga menjelajahi beberapa destinasi menarik, menggali budaya lokal, serta menyelami dinamika kehidupan di tengah ibu kota yang sibuk. Mari kita mulai dari salah satu kawasan paling eksklusif di negara ini, Makati. Terletak di jantung Metro Manila, Makati adalah simbol kemewahan dan kemajuan. Ini adalah kota di mana gedung pencakar langit menjulang tinggi, mobil-mobil mewah melintasi jalanan, dan butik dari merek-merek dunia bersinar terang di etalase-etalasenya. Kafe-kafe elegan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, sementara pria dan wanita berjalan anggun dengan busana penuh gaya. Jika Anda ingin melihat sisi glamor Filipina, Makati adalah tempatnya. Namun, di balik semua kilau dan kemegahan ini, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks. Mata uang nasional adalah peso, dan rata-rata penghasilan bulanan masyarakat berkisar antara 10.000 hingga 50.000 peso, sekitar 200 hingga 900 dolar AS. Jumlah ini, bagi banyak orang di Filipina, hanyalah impian yang sulit dicapai. Kesenjangan antara gaya hidup mewah di Makati dan kehidupan sehari-hari masyarakat biasa di daerah lain menunjukkan kontras yang nyata. Dan itulah sekilas gambaran tentang awal perjalanan saya di Filipina, sebuah negeri yang penuh warna, dengan kontras yang tajam, dan keindahan yang tak mudah dilupakan. Masih banyak kisah yang akan saya bagikan tentang negeri ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Kebanyakan orang yang tinggal di kawasan Makati memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Rata-rata penduduk di daerah ini membawa pulang lebih dari 2.000 dolar per bulan. Jadi, jika Anda berencana untuk menetap di kota mewah seperti ini, Anda harus siap mengeluarkan dana minimal sekitar 3.000 dolar setiap bulan untuk hidup nyaman di sana. Di Makati, Anda bisa menemukan hunian-hunian modern dengan fasilitas kelas atas. Menariknya, sebagian dari bangunan-bangunan ini awalnya dibangun sebagai kompleks perumahan umum. Namun seiring berjalannya waktu, kawasan tersebut mengalami transformasi besar dan kini menjadi tempat tinggal bergengsi. Meski tampilannya mengesankan, dengan desain interior yang bergaya dan fasilitas lengkap, ada beberapa pertimbangan penting. Karena Filipina berada di wilayah cincin api Pasifik, yang merupakan zona rawan gempa bumi, sebagian bangunan tinggi bisa tergolong berisiko secara struktural. Karena alasan inilah, sebagian besar masyarakat kelas atas di Filipina memilih untuk tinggal di rumah-rumah tapak seperti villa atau hunian bertingkat rendah. Hunian jenis ini dianggap lebih aman dan memberikan rasa nyaman yang lebih tinggi. Jika Anda bermimpi hidup di kawasan elit seperti Metro Manila, Anda sebenarnya bisa menyewa apartemen modern atau bahkan villa dengan harga mulai dari 1.000 dolar per bulan, tergantung lokasi dan fasilitas yang ditawarkan. Salah satu hal yang paling menonjol dari Filipina adalah iklim tropisnya yang sangat khas. Suhunya cenderung hangat dan lembab sepanjang tahun, dengan kisaran antara 20
hingga 40 derajat Celcius. Kondisi ini membuat penduduk setempat nyaris tidak membutuhkan pakaian musim dingin. Busana sehari-hari sangat kasual dan ringan. Perempuan Filipina biasanya mengenakan pakaian seperti halter top, rok mini, atau gaun tipis. Sementara para pria lebih sering terlihat memakai celana pendek atau pakaian berbahan ringan. Tidak ada batasan khusus terkait gaya berpakaian, dan masyarakat cukup bebas dalam berekspresi melalui fashion. Berbicara tentang penduduknya, orang Filipina memiliki ciri fisik yang khas. Banyak dari mereka memiliki bentuk mata yang sedikit sipit, mencerminkan akar budaya Asia yang kuat. Tinggi badan rata-rata pria berkisar antara 165 hingga 175 cm, sedangkan wanita umumnya memiliki tinggi di bawah 165 cm. Secara budaya, banyak orang Filipina memilih untuk menikah di usia muda. Menikah sebelum usia 25 tahun cukup umum, dan rata-rata pasangan memiliki 2 atau lebih anak. Jika Anda berencana untuk menjalin hubungan dengan orang Filipina, Anda mungkin akan merasa diterima dengan hangat. Karakter orang Filipina memang terkenal ramah, terbuka, dan mudah bergaul. Tidak heran jika banyak warga dari negara seperti Kanada dan Amerika Serikat memilih untuk menetap di Filipina, menikah dengan perempuan lokal, lalu kembali ke negara asal mereka. Di sisi lain, bagi banyak wanita Filipina, menikah dengan warga asing bisa menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih stabil atau penuh peluang. Namun penting untuk dicatat bahwa perempuan Filipina bukan hanya mencari pasangan untuk dinikahi. Banyak dari mereka bekerja di luar negeri sebagai pengasuh anak, perawat lansia, atau pekerja rumah tangga. Mereka dihargai di berbagai negara karena sifat mereka yang penyayang, pekerja keras, dan penuh empati. Setelah membahas kehidupan sosial dan budaya, kini saatnya kita kembali ke pusat energi negara ini, ibu kota Manila. Kota ini tidak pernah tidur. Di hampir setiap sudut, Anda bisa menemukan klub malam, bar, atau tempat hiburan yang dipenuhi musik dan tawa. Yang menarik, Anda tidak perlu datang bersama pasangan untuk menikmati suasana malam di sini. Anda bisa bersenang-senang sendiri, bertemu orang baru, atau sekadar menikmati musik dan tarian. Namun kesenangan di Filipina tidak berhenti di dalam ruangan. Budaya hangout di luar sangat kuat. Masyarakat Filipina dikenal senang berkumpul, berpesta, dan menikmati waktu luang bersama teman atau bahkan orang yang baru mereka kenal. Energi positif ini terasa di mana-mana. Dan mungkin inilah salah satu alasan banyak orang jatuh cinta pada negara ini bukan hanya karena pemandangannya, tapi juga karena kehangatan orang-orangnya. Potret kehidupan sosial dan realita ekonomi di Manila. Kehidupan malam di Manila memiliki dinamika tersendiri yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Di kota ini, Anda bisa dengan mudah melihat kelompok perempuan muda yang berkumpul di area ramai, entah di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan, atau kafe. Mereka biasanya bepergian berdua atau bertiga, dan tak jarang, penampilan mereka menarik perhatian. Jika seseorang tampil rapi, bersikap sopan, dan menghargai ruang pribadi mereka, seringkali interaksi yang ramah bisa tercipta. Banyak dari perempuan muda ini terbuka terhadap perkenalan baru. Fenomena ini bukan hanya soal gaya hidup, tapi juga terkait kondisi sosial ekonomi. Bagi sebagian dari mereka, bersosialisasi dengan pria asing bisa menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki taraf hidup atau sekadar bertahan di tengah kerasnya kota besar. Fenomena serupa juga bisa ditemui di tempat-tempat seperti pusat pijat atau salon refleksi. Di Filipina, jumlah spa dan tempat pijat cukup banyak, dan umumnya mempekerjakan perempuan muda berusia 18 hingga 24 tahun. Banyak dari mereka menampilkan diri dengan penampilan yang menarik dan profesional. Tidak jarang, tempat-tempat ini menjadi populer bukan hanya karena layanannya, tapi juga karena daya tarik personal dari terapisnya. Namun tentu, situasi ini kembali lagi kepada latar belakang ekonomi. Di tengah keterbatasan pilihan kerja, banyak perempuan muda yang mengambil pekerjaan semacam ini demi penghasilan yang layak. Hal ini menjadi gambaran nyata tentang ketimpangan yang masih ada di balik wajah modern kota. Keseharian di Metro Manila, harga dan kebutuhan pokok. Beralih ke sisi kehidupan sehari-hari, harga bahan makanan di Metro Manila tergolong bervariasi. Di supermarket besar, harga satu bungkus kacang bisa mencapai $1,5, semangka sekitar $1, dan ayam potong mulai dari $2. Meskipun Filipina adalah negara tropis, buah-buahan seperti mangga dan nanas tetap memiliki harga tinggi,
terutama jika dijual di toko modern. Namun, bagi warga yang tinggal di wilayah dengan penghasilan menengah ke bawah, pasar tradisional adalah pilihan utama. Di area seperti Tondo, pasar rakyat menjadi pusat aktivitas ekonomi. Di sana, Anda bisa menemukan berbagai hasil laut seperti ikan, kepiting, hingga udang besar yang dijual terbuka di lapak-lapak sederhana. Kondisi kebersihan pasar seperti ini tentu berbeda dari standar pasar modern. Daging segar seringkali digantung terbuka, tanpa pendingin, dan dijual langsung kepada pelanggan. Ini mungkin mengejutkan bagi pengunjung dari luar negeri, tetapi bagi warga lokal, ini adalah bagian dari rutinitas harian. Jurang kesenjangan, dari restoran ke tumpukan sampah. Di sisi lain, masyarakat kelas atas di Manila cenderung memilih untuk makan di luar rumah. Hal ini bukan hanya karena gaya hidup, tetapi juga karena selisih harga antara memasak dan makan di restoran tidak terlalu signifikan bagi mereka. Sementara itu, bagi kalangan menengah ke bawah, pilihan mereka terbatas pada makanan murah seperti ayam goreng di warung kaki lima atau mie instan dengan saus sederhana murah, praktis, dan mengenyangkan. Namun, realitas paling keras tampak di antara mereka yang berada di garis kemiskinan ekstrim. Di beberapa sudut kota, terutama dekat tempat pembuangan akhir, ada sekelompok orang yang bertahan hidup dengan mengandalkan sisa makanan. Beberapa restoran catering diketahui membuang makanan yang tidak habis, dan bagi mereka yang tinggal di area paling miskin, itulah peluang hidup. Mereka menyortir makanan dari tumpukan sampah mencari potongan ayam, roti, atau bahkan burger yang masih layak dikonsumsi. Temuan seperti itu bisa menjadi momen bahagia di tengah perjuangan harian. Tidak jarang, makanan bekas ini kemudian dibersihkan, dimasak ulang dengan bumbu tambahan, lalu dijual kembali dalam bentuk baru sebuah strategi bertahan hidup yang dikenal sebagai pagpag. Fenomena ini memperlihatkan betapa besar jurang sosial di kota besar seperti Manila. Di satu sisi ada pusat bisnis, apartemen mewah, dan restoran mahal. Di sisi lain, ada masyarakat yang menggantungkan harapan pada sisa-sisa makanan. Meski penuh tantangan, semangat bertahan hidup dan optimisme tetap terasa kuat di antara warga Filipina. Mereka tetap tersenyum, menyambut hari baru dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik, sebuah pelajaran tentang daya tahan manusia yang tidak bisa diremehkan. Filipina, potret kontras antara keindahan dan kenyataan. Bagi sebagian masyarakat kurang mampu di Filipina, istilah pagpag bukan sekadar kata, tetapi bagian dari perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup. Pagpag adalah praktik memilah makanan sisa dari tempat sampah, membersihkannya, memasaknya kembali, dan mengonsumsinya atau bahkan menjualnya demi menyambung hidup. Menurut data resmi, sekitar 19 juta warga Filipina terpaksa menjalani hidup di tengah tumpukan sampah. Para pakar kesehatan telah lama memperingatkan bahwa kondisi ini tidak hanya tidak layak, tetapi juga memicu risiko penyakit serius seperti kanker dan wabah menular. Meskipun sebelumnya saya sempat mengulas sisi menarik dari ibu kota, Manila, penting untuk melihat kenyataan di balik gemerlap kota ini. Di balik gedung tinggi dan pusat hiburan yang ramai, terdapat sekitar 4,5 juta jiwa yang hidup tanpa tempat tinggal permanen. Mereka tidur di emperan, lorong sempit, bahkan di bawah jembatan. Jumlah ini mencerminkan kenyataan pahit. Manila bukan hanya tentang hiburan dan bisnis, tapi juga tentang perjuangan. Lorong-lorong kota yang menyimpan banyak cerita. Jalan-jalan di Manila terasa seperti jaring raksasa berliku, padat, dan sering membingungkan. Di banyak titik, lorong-lorong ini berakhir di kawasan permukiman kumuh yang berdiri rapat, tanpa rencana tata ruang yang jelas. Lubang di jalan adalah pemandangan umum, dan rumah-rumah darurat yang berdiri dari seng, triplek, dan bahan bekas lainnya sangat rentan, bahkan gempa kecil bisa menyebabkan kerusakan serius. Namun, masalah bukan hanya pada fisik bangunan atau infrastruktur, tapi juga pada aspek sosial. Beberapa area rawan kriminalitas, dan bagi wisatawan, sangat disarankan untuk tidak masuk ke daerah-daerah tertentu sendirian, terutama di malam hari. Karena tekanan hidup yang besar, suasana di sana bisa terasa tegang. Warga lokal hidup dengan kewaspadaan tinggi, dan interaksi dengan orang asing bisa terasa dingin. Bukan karena mereka tidak ramah, tetapi karena mereka terbiasa hidup dengan curiga dan berjaga-jaga. Transportasi, antara kemacetan dan solusi alternatif. Jika Anda ingin bergerak cepat di kota ini, ada baiknya mempertimbangkan ojek motor dibandingkan taksi biasa.
Biaya jauh lebih murah dan fleksibel di tengah lalu lintas yang sering padat. Untuk perjalanan sekitar 5 km, ongkos ojek biasanya hanya sekitar 150 peso, kurang dari 3 dolar. Karena itulah, jika Anda ingin tinggal lama di Manila, membeli motor sendiri bisa jadi pilihan yang jauh lebih praktis. Transportasi umum di Manila seringkali padat, tidak nyaman, dan kurang efisien karena jumlah penduduk yang sangat besar. Jam sibuk bisa menjadi mimpi buruk. Bus dan kereta dipenuhi hingga sesak, dan waktu tempuh bisa berkali lipat lebih lama. Arsitektur dan tata kota. Antara masa lalu dan ketertinggalan, satu hal yang mungkin langsung mencolok bagi pengunjung baru adalah banyaknya bangunan tua dan lusuh di kota ini. Beberapa tampak seperti tidak pernah direnovasi sejak bertahun-tahun lalu, bahkan menyerupai reruntuhan pasca perang. Kabel-kabel listrik dan telekomunikasi menjuntai di atas jalan-jalan, berkelindan seperti sarang laba-laba. Polusi visual ini menambah kesan semrawut dan tidak tertata. Fenomena ini tidak hanya ditemukan di Manila, tetapi juga umum di berbagai kota besar di Asia Selatan. Keajaiban tersembunyi, suku Bajo yang menyelam tanpa alat. Tapi tak semua tentang Filipina bersifat suram. Ada juga sisi menakjubkan yang jarang diketahui orang. Di wilayah Tawi-Tawi, tinggal komunitas suku Bajo, sering dijuluki penyelam laut dalam alami. Mereka telah mewarisi kemampuan luar biasa dari generasi ke generasi. Menahan napas di bawah air hingga 8 menit tanpa bantuan alat bantu pernapasan. Dengan menggunakan alat sederhana seperti kacamata buatan tangan dan tombak hasil rakitan sendiri, mereka menyelam untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Cara hidup tradisional mereka adalah bagian dari warisan budaya Filipina yang mengagumkan dan masih terjaga hingga kini. Filipina, antara keindahan tropis dan realitas sosial. Negeri ini, pada akhirnya, adalah tempat yang penuh kontras. Filipina bisa jadi surga yang mempersona, dengan pantainya yang indah, masyarakatnya yang hangat, dan warisan budayanya yang kaya. Tapi pada saat yang sama, Filipina juga bisa menjadi neraka bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Dan justru karena perpaduan itulah, Filipina layak untuk dieksplorasi bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dipahami. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk mendukung dengan like dan subscribe. Masih banyak kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.